man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu amrahu. Ya, orang yang pagi-pagi pikirannya dunia, maka segala urusannya akan dibuyarkan sama Allah. Ya. Wa farraqa hammahu. Ya, walam ya'ti illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata. Makanya ada 3 kalimat yang pantas ditulis dengan tinta emas. Ya. Yang ini diamalkan oleh salafun salihun. Mereka mencobanya dan benar adanya. Yang pertama, man asbaha wa hammuhul akhirah kafahullah hammad dunya wal akhirah. Man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, wa hammuhul akhirah, hamnya perhatiannya akhirat. Ya Allah, aku durung maca Quran. Ya Allah, belum sholat tahajud. Ya Allah, tadi ketinggalan sholat witir, tak qodhoki rek sekarang pagi-pagi. Ya Allah, belum baca wirdul latif. Nah, man asbaha wa hammuhul akhirah, orang yang pagi-pagi hamnya akhirat. Ya Allah, istighfar subuh belum saya baca. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, orang ada man asbaha wa hammuhud dunya, pagi-pagi melek pikirannya budal asar. Pikirannya sudah dunia. Ya, tapi ini kalam yang mujarrab, yang dicoba tajribah oleh para salafus saleh. Man asbaha wa hammuhud akhirah. Asbahnya pagi-pagi, hamnya akhirat. Ya, jamaah, qiraatul Qur'an, akhirat. Talabul ilmu nafi', dimulai coba lihat waktunya Sayyidi Hayyu Kumar bagaimana. Ya, beliau secapek-capeknya pasti beliau sholat subuh itu sama kita. Sholat subuh pasti sama kita. Kalau beliau ditarim, ya, ditarim. Secapek-capeknya beliau. Kadang nemoni tamu, ada tamu yang kita tanya janjian sama Habib Umar jam 1 baru ditemui sama Habib Umar. Jam 1 baru ditemui. Itu selesainya jam berapa? Mosok Habib Umar ngusir gitu. Mulai. Ya enggak mungkin. Ya, kan begitu. Ya sampai jam 2. Ya. Itu subuh beliau. Dan setelah subuh bagaimana tertibnya beliau? Wirdul latif, Yasin, qiraatul kutub, baca kitab. Salat isyraq, khalas, pulang mungkin istirahat dulu setelah terbitnya matahari. Waqaf hayatu. Bagaimana kehidupan beliau, ya. Bagaimana dunia beliau, ya. Ya. Tidak diinginkan tapi datang sendiri. Man asbaha wa hammuhul akhirah, barang siapa yang pagi-pagi hamnya adalah akhirat, maka kafahullah hammad dunya wal akhirah. Allah akan mencukupi ham dunia, ya, urusan dunia akan dicukupi sama Allah, wal akhirah pun juga nanti akhiratnya akan dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke awal hari hendaknya ya urusan akhirat dulu terlebih dahulu. Ya, kan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib Risalatul Mu'awana, salah satu manaqibnya beliau dijuluki Abul Masajid, bapaknya masjid, karena lebih daripada 30 masjid yang beliau bangun atas nafkah sendiri. Ya. Salasin Zaid, ya. Jadi ditanya tentang resep kaya raya, beliau enggak ada, sama saya cuma memakmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Gawe akhirat, untuk akhirat, datang dunia. Ini yang pertama, kalam yang yuktab bidzahab. Kalam yang layak untuk yuktab bi midadid dzahab, dengan tinta emas. Yang kedua, kata beliau, kata salafus saleh, man aslaha bainahu wa bainallah aslahahullahu bainahu wa bainan nas. Ya, orang yang damai antara dia sama Allah, orang yang baik hubungannya dia sama Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah, orang yang memperbaiki hubungan antara dia sama Allah, aslahullahu bainahu wa bainan nas, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia sama manusia. Ya. Bagaimana orang-orang Allah letakkan rasa mahabbah kepada para sholihin.
Ya, bahkan lintas generasi. Kita tidak menangi zamanya Habib Abu Bakar, ya, Segaf, tapi sampai sekarang hati kita condong, hati kita mahabbah. Ya, itulah kata Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, dikasih wud sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agaklah. Yang ketiga, kalam yang layak yuktab bimidati dhahab adalah man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Orang yang memperbaiki sarirahnya, ya, batinnya, berusaha husnudzon, berusaha pikiran-pikiran yang optimis, ya, tidak iri sama orang. Aslahallahu alaniyatahu, saya Allah akan memperbaiki alaniyahnya, lahiriahnya akan diperbaiki sama Allah. Ya, karena sumber penyakit itu kan kadang pikiran. Ya, banyak orang yang enak hidupnya tapi kok banyak penyakit. Kenapa? Ya banyak pikirannya gitu. Sumpeknya banyak, ya. Berapa banyak orang yang melarat ya udah ono penyakit macam-macam kayak gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang kaya-kaya kadang penyakitnya macam-macam karena memang pikiran. Ya. Kan Imam Asmu'i salah satu ulama nahwu gitu ya. Kalau dalam syarah Alfiyah itu ada Imam Asmu'i, itu juga salah satu perbuatan beliau keliling ke dusun-dusun, ke badui-badui karena cari bahasa yang asli, karena ahlul lughah ya ahlul lughah. Maka beliau ketemu sama salah seorang syaib, orang tua, umurnya hampir 120 tahun lebih, tapi masih sehat, tubuhnya masih sehat, enak. Ya, maka ditanya sama Imam Asmu'i, apa resep sehat sampean itu apa di umur kayak begini? Orang badui ini mengatakan kalam hikmah, apa kata beliau? Taraktul hasad fabaqiyal jasad. Taraktul hasad fabaqiyal jasad. Aku meninggalkan hasud, tidak pernah hasud, maka jasad ini masih tetap kayak begini ya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Orang yang memperbaiki sarirahnya, batinnya, maka niscaya juga Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Wa hakadha